bahwasannya pertama secara physically Indonesia lebih baik. Kita sering melihat Indonesia tuh menit 60 tuh udah megang dengkul tuh. Udah ruku tinggal itidal sami Allahu liman hamidah tuh udah. Selamat datang di FWB. Hey. Fokus waktu bola. Yang gak kalah serunya di dalam negeri nih. Kita ucapkan selamat dulu dong untuk timnas sepak bola Indonesia. Di SEA Games setelah puasa 32 tahun. Itu pemain nomor 4 Thailand sini dah. Temu gua dah, ayo dah. Laga-lagaan medalinya katanya dibilangnya oh ini emang gue mau ngasih ke penonton. Lu bilang aja. Cara ngambil aja beda. Lu tuh terlalu overconfident. Dimana kalau orang terlalu overconfident tuh lu rasain. Tapi ya kemarin ya Mut ya Coach Jonzol. Itu yang pas kita di prank satu Indonesia. Satu Tau Indonesia. gak? Itu misi di mana? Satu ASEAN. Satu ASEAN tau gak di mana? Itu ketika kamera ngarahin itu ke bench ke Indra Safri. Ke Indra Safri kan. Dan udah peluk-pelukan kan. Kayaknya belum peluit panjang. Dan dikiranya peluitnya peluit selesai kan. Iya, tapi panjang, ternyata kan? peluit lemparan ke dalam kan. Ya. Gue bilang, wah keprank. Abis itu tiba-tiba Thailand nyerang. Abis itu 2-2. Wah anjing, gue bilang plot twist. Tapi untungnya ya bisa gitu kan sampai 5-2. Nah kalau dari Coach Jonzol dulu nih Coach. Gimana? Kalau gue tuh gue deg-degan banget Coach nonton itu. Pasti semua orang juga deg-degan. Betul. Gini ya, kalau misalnya kita bicara perjalanan, ini banyak banget yang gue dapat beritanya A1 lah nih. Siap. Mantap ini. WhatsApp WhatsApp. grup WhatsApp. Grup WhatsApp timnas. Yang kemarin viral itu bukan? Bukan. Oh. Nggak ada grup WhatsApp itu apa sih? Oh, Nggak, udah ganti Telegram. Soalnya makin banyak. Ribuan yang ikut. Gimana Coach melihatnya Jadi Coach gini, final ini? dimulai dengan Indra Safri pada saat itu manggil pemain-pemain 34 pemain, banyak pemain separuhnya itu hampir separuhnya itu pemain Liga 2. Kenapa saat itu pemain-pemain Liga 1-nya masih bermain di Liga ya, kompetisi masih bertanding. Nah, gue melihat Indra Safri ini pengen melihat semuanya tuh mendapatkan kesempatan. Oke. Nah itu salah satu yang menarik dari seorang Indra Safri. Sampai akhirnya gue tahu endingnya pasti akan pemain Liga 1. Tapi ada yang menarik di Liga 1 itu banyak klub-klub yang menggunakan jasa pemain-pemain muda. Persija, PSM, Persebaya, PSIS Semarang itu menjadi penyumbang rataan usia paling muda 23 tahun rata-rata secara usia di Liga 1 Indonesia. Nah akhirnya Indra Safri memiliki materi pemain yang notabene pemain ini udah tertempa di kompetisi. Kompetisi kan muaranya kan ke timnas. Kalau pemain muda dapat kesempatan artinya secara jam terbang udah bagus. Kelompok umur U22 kan di SEA Games kemarin kan. Dimulai dengan rezekinya Coach Indra Safri dan kawan-kawan drawingnya ada di grup paling mudah. Di grup sebelah Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura itu kan 4 tim yang notabene sangat punya peluang untuk semifinal. Indonesia kita ketemu Kamboja, Myanmar, Timor Leste. Nah itu kan relatif lebih mudah. Tapi kocokannya itu emang bener seperti itu ya? Ya emang undian kan. Oh emang undian. Emang Okay. undian. Ya gue nanya aja nggak apa-apa. Yang undi kan gak usah panik gitu mukanya biasa aja. Enggak, karena ada tendensi lo menganggap bahwa itu inian gitu. Apa ya? Kayak Skenario lah. Kalau skenario mungkin Kamboja yang bikin skenario bukan Indonesia. Bener. Tuan rumah. Makanya gue tuan nanya. rumah mereka Bener. gitu. Tapi Kamboja juga salut sih gua pada saat mereka Salut dengan mereka kesiapan untuk bisa jadi tuan rumah SEA Games ya? Enggak, saat kalah tuh ketua umum FA-nya, PSSI-nya Kamboja mundurin diri. Oh, Kan jadi itu kalau misalnya Indonesia kalah akan kayak gitu juga? Nggak tahu di Kembaha gue nggak tahu. Tapi yang pasti gini Del, gue melihat perjalanannya tuh nggak smooth sebetulnya. Nggak smooth kenapa? Karena dianggap nggak layak. Kecil dong soalnya kan, nggak semut kan? Ya. Ya, sorry. Jokes sama bapak, sorry. Tapi Ya. kalau pertandingan kita selalu mulai dengan artinya nggak meyakinkan lawan Timor Leste, bahkan beberapa kali Timor Leste. Gue nonton tuh lawan Timor Leste. Berapa kali kita diserang sporadis tapi masih bisa menang 2-0 lawan Kamboja, lalu lawan Myanmar. Ya kita akhirnya bisa memenangkan itu semua jadi juara grup. Pada saat kita juara grup, Thailand dan Vietnam bertanding. Kita udah pasti nih juara grup. Artinya kita nggak tahu ketemu Thailand sama Vietnam. Thailand akhirnya menang lawan Vietnam. Membuat Thailand juara grup. Mayoritas yang gue baca di kolom komentar kalau misalnya yang timnas, ini tim akan dibantai oleh Vietnam di semifinal. Kenapa? Karena nggak meyakinkan itu.
Sampai akhirnya lawan Vietnam sebuah apa ya menurut gua 10 pemain. Ya. Tovani, Dramatis ya. pemain Borneo bisa mencetak gol di detik-detik Detik terakhir. terakhir ya, sisa kurang 3 menit lagi. Lo tau nggak pelatih Vietnam siapa? Siapa? Philip Troussier. Siapa Mantan dia? pelatih Philip Troussier, Kamerun. ya. Yang membawa ke Piala Dunia dan ini kan secara kualitas kelas dunia. Ya. Nah, Jadi lalu kalau ada yang bilang pelatih Vietnam sebelumnya siapa? Pak Hang Seo. Pak Hang-sung, ini kan Vietnam ganti pelatih, jadi Indonesia nggak usah berbesar hati, nggak usah sombong segala macam. Woi, ini Indonesia udah menang, lu masih aja nyinyir. Indonesia kalah lebih nyinyir Lebih lagi. nyinyir lagi. Emang netizen tuh cuman, ya elah kalau cuman pakai akun bodong, follower 1, abis itu nggak ada akun Nggak ada. profil picture-nya, nggak usah komen-komen dah gitu. Itu yang emang yang terjadi ya. Gue lihat mungkin ya ada satu jurnalis ngomong gini. Ini gara-gara Donzol akhirnya betul-betul jadi kelihatan bahwasannya mereka yang disebutnya STI lover sama yang non STI lover lah Kok gitu. gara-gara lu? Karena pada saat komen apa yang viral itu emang rame banget Rame. sampai di kalangan pelatih. Iya. Sampai beberapa staf pelatih dari Kamboja yang Indonesia yang lagi main Kamboja kan nelfon gua. Jadi kalau lo bilang ini semua gara-gara lo, jadi lo Bukan bisa... gua, jurnalis. Oh, Kan gua jurnalis, bilang, iya. jurnalis itu bilang akhirnya Komennya. jadi Komennya. Kalau sebelumnya Komennya. ada, tapi sekarang jadi lebih terlihat jelas. Nah itu kan bahwasannya- kalau dari komen jurnalis, tapi kalau dari komen lu sendiri, kalau gue pribadi ngelihatnya ya Coach IS punya prestasi Ya. di tiga Iya, tiga. kompetisi Ya. AFF buat juga kelompok kan? umur ya, Ya. dapat juara. Ya. Jadi kalau lo bisa melihat ini, kan tadi lo bilang ada yang ST lovers, ada yang memang non ST lovers. Iya, iya. Tapi kalau lo pribadi, lo bisa bilang Coach IS better than Coach ST nggak? Secara prestasi ya, Oke, secara prestasi. secara piala iya. Lo harus lihat parameternya dulu. Tapi kan gini, kalau kita bicara lagi STY, apa yang udah dilakukan sama STY? Banyak. Iya, artinya gini. Tapi belum juara. Pertama ini, kalau parameter piala Juara, ya. jelas STY kalah sama Indra Safri. Tapi kalau misalnya bicara apakah STY merubah? Betul. Ada satu hal yang menarik. Ini komen yang gue setuju nih dari STY Lover. Bahwasannya pertama, secara physically Indonesia lebih baik. Kita sering melihat Indonesia tuh menit 60 tuh udah megang dengkul tuh. Udah ruku tinggal itidal sami Allahu liman hamidah tuh udah. Ya kan? Seperti itu. Biasanya Iya. menit 60 70 udah ada yang mukul kartu merah. Iya. Dan kita kalah sering terjadi seperti itu. Sering banget Udah terjadi. jadi template lah ya. Nah, tapi apa yang dilakukan STY selain membenahi sektor fisik? Mental. Ya, mental juga. Satu lagi yang paling utama, motong generasi. Oke. Marcelino Ferdinand mendapatkan kesempatan di timnas senior. Rizky Ridho, Pratama Arhan, Dewangga yang kemudian menjadi kunci kemenangan pada saat dapat medali emas di SEA Games. Artinya ini kolaborasi, bukan berarti gue lagi ngejilat. Gue setuju dengan itu. Tapi yang gue nggak suka adalah pada saat tidak melihat prestasi Indra Safri ini sebagai prestasi pelatih lokal. Oke, jadi berarti lu tidak setuju bahwa argumen yang mengatakan ya Indra Safri ini punya source atau punya sumber dan tim dadakan gitu. Enggak, karena emang timnya udah jadi dan juga udah Bahkan dari pelatih lokal lainnya itu Fahri Husaini menurut gua pada saat AFF U16 mereka juara ada beberapa punggawa-punggawanya emang berasal dari sana dan ini yang menurut gua netizen terpecah. tapi sebenarnya tanpa mendiskreditkan ya, Iya, tanpa betul. mendiskreditkan prestasi. Karena gini, gue melihatnya ya, kayaknya mereka nih terlalu fanatik berlebihan. Fanatik emang gak baik sih Coach. Iya, Fanatik ke coaching Iya, style gitu ya. lebih atau lebih coach. ke individual. Ada gak sih, Iya, individual, ada nggak sih netizen bukan yang tim. fanatik ke lo juga Coach Donsel? Bini gua. Apa fans club namanya? Donzel fans club, DFC. Donzolicious. Iya. Ya, bapak-bapak. Gitu ya, tapi lo melihatnya ya masih enggak sehat gitu Iya. ya fanatisme ke individual. Nah, itu dari kacamata as a supporter, as a netizen. Iya. Tapi sekarang gue dari kacamata seorang coach. Lu tahu nggak kalau misalnya turnamen itu lo harus mendesain supaya ada peak performance di situasi tertentu yaitu babak knockout. Untuk per individual Itu juga dia. ya. Itulah kenapa gue melihat Indra Safri pada saat di babak reguler, di babak grup itu nggak yang superior banget. Oke. Bahkan pada saat menghadapi Myanmar itu banyak pemain-pemain yang dicoba ganti 7 pemain di susunan line up. Ya. Nah itu kan artinya kan lu kalau misalnya nih ya, lu bawa pemain kalau nggak salah cuma 20. Kalau misalnya ada satu pemain selama babak penyisihan lu nggak main tiba-tiba masuk babak knockout, lu secara mental kan beda. Ya. Lu nggak merasakan situasi atmosfer pertandingan, atmosfer kompetisi, bagaimana pressure dari lawan, dari penonton segala macam. Itu yang menurut gue yang akhirnya menurut gue Indra Safri ya masterclass.
Ya gue bukan pemuja Indra Safri, bukan gitu. Tapi buat gue ya 3 piala. Berarti harus ada kesempatan untuk Indra Syafri bisa ngelatih tim senior loh, timnas senior. Nah ini yang jadi perdebatan kedua. Lu kayak baca komen netizen. Kenapa? Karena ini yang pengen dihindari sama para ST lover, jangan sampai Indra Safri jadi pelatih senior. Buat gue siapapun boleh. Boleh Oke, gitu. oke. Selama dia udah bisa membuktikan. Ya sekarang gini, masa lo gak kasih kesempatan? Iya. One day lah misalnya setelah STY kontraknya selesai. STY kan kontraknya selesai itu Desember, tapi Piala Asia itu Januari. Kayaknya diperpanjang untuk sampai Piala Asia. Mungkin. Oke. Masih belum ada statement apapun dari PSSI, tapi kabarnya Biasanya kalau orang yang sudah suka mendapatkan informasi dari ring A1, itu bisa kejadian ya sama betul. dia. Jadi kita lihat apakah nanti boleh dipotong bagian ini untuk kita lihat Untuk nanti apakah kita di flashback. Januari Ya, Januari flashback, benar. apakah benar STY hanya sampai untuk Piala Asia saja. Nah, menurut lo berdua prestasi itu harus piala nggak? Enggak menurut gue. Oke. Nah kalau misalnya nggak harus piala, prestasi apa yang didapat STY jika megang Piala Asia? Sampai babak apa? Babak lolos fase grup gua. Lolos fase grup. Itu udah paling mentok bisa yang kayak gue bangga banget. Kita lawan Jepang, lawan Irak, dan lawan Vietnam. Betul. It's been Iya something, Jepang ya. Indonesia lah menurut gua lah. Vietnam bisa lah dilewatin. Irak ya ya susah juga sih. Jadi ya bisa tapi Irak gua kan pernah juara kalau Piala Asia muluk-muluk ya bisa sampai lolos fase grup tapi Ya. kalau misalnya mentok-mentok peringkat 3 deh. Asal jangan juru kunci. Iya katanya peringkat 3 terbaik masih dapat ya, masih punya peluang untuk lolos seperti jadi gua itu. itu sih. Jadi yang gue lihat tuh kembali lagi para ST lover sepertinya memang tidak mau. Bahkan mengatakan udah balik aja ke Dirtek aja atau megang usia dini aja, usia apa kelompok usia aja karena kayaknya rezekinya bagus nih Coach Is di sini di kelompok usia. Tanya juga ya, tapi ya dengan Moji Badi juga mungkin Iya, kalau mau berkomentar ya kan Ya kalau misalnya mau komen, oh Donzo kok di sini kok kayak apa beda nih, kok nggak nyerang STY? Gua nggak nyerang, tapi- cuma gua tuh mancing. Oh, mancing, Karena mania. Kalau Oh, di mancing, iya, kalau di pembicaraan YouTube sebelah kan kan ini. gua host. Oh, ya. Gua kan host kan harus bikin kayak lu nih dari tadi nih kan. Gua tahu nih biar gua kepreset kepreset ya kan segala macam. gitu ya. Gue cara-caranya. memang mau nggak mau harus mengeluarkan pertanyaan yang membuat narasumber itu mengatakan sesuatu yang menarik. Yang untuk di direct. Traffic, everybody. Iya, traffic ya, engagement ya. tapi memang gue ngeliat terbelah banget. Ya. Sampai tadi gue baca-baca komen konten-konten yang sifatnya yang mengagungkan meraih emas bilang biasa aja. Thailand nggak ada Park Hang Seo. Ya, Bang. Ya. Lah terus kenapa? Gitu kan bukan salah kita. Masalahnya Iya. lu Selalu ada aja timnas alasannya. itu ketika ketemu misalnya let's say ngomong ketemu Thailand, Vietnam, lu mau pemain siapa aja pasti kita kalah, pasti kita mainnya jelek kan. Dan yang kemarin tuh kalau gua ngeliat adalah ketika Indonesia tiba-tiba kena plot twist 2 sama itu Mut ya Coach Zozol. Gue tuh cuman berdoa juga jangan sampai ini beneran kalah gitu. Karena itu Maunya menurut udah gua 2 kali malu lipat banget gitu. Karena udah kesenangan Gue kita nyebut tadinya. kalah. Apa? Gue nyebut kalah. Karena secara mental itu udah drop pasti. Drop, hilang fokusnya jauh. Ya, Hilang jelas. gue tuh ya ampun gue udah pelukan. Udah pelukan sama temen gue. Banyak yang nomor juga gitu pasti. Nangis gue, Ya. nangis. Pas gol, gue langsung mukul backdrop. Aduh gue udah kesel Emosi. banget ya Allah dalam hati gue. Karena apa? Berat. Tapi kita beruntung. Beruntungnya Thailand melakukan selebrasi yang berlebihan. Pun. Yang membuat Mereka juga hilang fokus sebenarnya. menurut sebetulnya gua. gini, mereka tuh berlebihan membuat si Indonesianya jadi anjir nih, dia nyerang-nyerang kita. Makanya akhirnya Digas ada Jadi balik gol, panas kan ya. gitu ya. ada gol Ya, ala ya. Ramirez dari Irfan Jauhari. Nah, kan, tapi menurut gitu. gue di gol itu nih ya kalau ya ini kalau buat siapa namanya editor kita maaf ya agak panjang ngomongin Indonesia ya. Cuman gue pengen banget ngomongin soal gol Irfan Jauhari itu. Karena itu menurut gue adalah gol masterclass. Karena gol di mana gue nggak pernah lihat gue selama nonton timnas ada gol dengan menurut gue cantik banget. Di menit-menit genting, di momen-momen penentu seperti itu. Iya, iya. 3-2 dan akhirnya kita bisa jadi ya sedikit bernafas lega dan Betul. akhirnya Thailand pun mainnya jadi berantakan sampai akhirnya dia ada yang merah lagi kan coach. Lo harus lihat juga Irfan Jauhari itu masuk di menit berapa, menggantikan siapa, keputusan pelatih apakah baik apa tidak pada saat Irfan Jauhari itu masuk. Irfan Jauhari menggantikan Muhammad Sananta, Yeah. mencetak 2 gol di babak pertama. Artinya orang, wah kenapa kan Sananta lagi on fire, bla 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 segala macam, kena kartu kuning kalau Sananta 1 kali. Diganti lah sama Irfan Jauhari. Irfan Jauhari punya beberapa peluang sebelum terjadi gol tersebut. Yeah. Dan tapi Irfan Jauhari ini kan bisa dibilang kelebihannya adalah kecepatan. Lo lihat
kenapa dia bisa mencetak gol itu adalah ada kesalahan dari defender Thailand. Iya, betul. Tapi itu kenapa dia bisa salah? Karena Evan Jawari melakukan pressure di atas, artinya apa? High press. Iya. Nah ini kan strategi dari pelatih berarti. Artinya kan lu jangan menafikan itu semua bahwasannya memang ini kerja kolektif. Bahkan yang menarik nih, ini ini yang salah satu yang paling penting. Lu bicara teknis sebagus apapun, kalau lu nggak menyiapkan non teknis dengan baik, itu akan susah di sebuah turnamen. Which means kalau non teknis itu apa? Oke, non teknisnya pertama ada manajer Pak Sumarji dari Bayangkara yang sempat dipukul sama ofisial Thailand, bapak-bapak yang pakai kacamata, Iya. itu polisi Pak. Iya. Itu sangat luar biasa tegas sama pemain. Pemain itu nggak boleh ketemu keluarga segala macam selama masih di sana. Suruh fokus karena target kita emas. Ini A1 ya, gue dapat. Lalu kedua, yang Muslim itu disuruh sholat sampai tahajud sama Indra Safri, sama pelatih lain yang memang jauh lebih religius tim ini. Oke. Artinya gini, lu oke lah, kekuatan doa tetap percaya dong. Artinya lu nggak bisa minta sesuatu tapi lu nggak Kalau memberikan yang kekuatan terbaik doa kepada itu yang minta memang gitu. bisa sekuat itu, berarti kita bisa kemarin tetap jadi tuan rumah Piala Dunia dong. Maksudnya? Kalau kekuatan doa itu memang kencang, kalau misalnya semua orang berdoa, ayo tetap ada Piala Dunia. Maksudnya kan nggak semua doa. Oh, Gubernur iya. Bali sama Gubernur Jawa Tengah kan nggak doa. Ya. Ya. Iya, tapi intinya itu ya. Gue kan Iya. kalau kita kan Ada semuanya aja. doa. Iya, gitu. betul. Tapi gue melihatnya oke sih, malah sosokan ini lagi video call lagi ngikut-ngikut. Oh iya, siapa? Lu yang bikin gagal. Lanjut yuk. Gitu ya, gitu intinya itu. Tahun depan 2024 nih guys, ayo. Kita pengennya kan nanti ada FWB ada lagi terus. Betul. Iya. Jogging GBK nggak nih? Lanjut yuk. Tapi yang Intinya itu ya kesiapan, penting kesiapan timnas. Iya. Mental juga sebenarnya kan kalau kita misalnya sholat kan bisa jadi apa ya, jadi penenang. penenangnya segala hati, macam. gitu ya. Dan memang yang ditekankan itu adalah sebenarnya kalau misalnya bicara turnamen, lu kan tactical semua yang udah dipersiapkan itu kan ada di latihan. Iya. Pada saat di pertandingan itu berbalik tuh. Lu kalau ala piramidnya tuh ya, kalau misalnya di sebuah latihan itu pertama ya udah teknik, taktik, baru mental. Tapi kalau di pertandingan dibalik yuk. Ya. Mental yang utama. Ya. Karena lu perhatiin deh, lu nih ya, lu punya skill, kemampuan juggling bola misalnya gitu. Di rumah lu bisa juggling 100 kali tanpa jatuh. Tapi begitu ditonton, Ya. Jelas. begitu lu dikasih waktu, Beda banget. itu Pressure-nya beda. Pressure-nya beda. itu pun pasti ada tekanan dan itu yang membuat para pemain akhirnya lebih santai. Bahkan gue melihatnya segini ya, memang itu nggak 100%. Ya tiba-tiba orang ya sholat terus tiba-tiba punya duit di bantal kan nggak mungkin gitu kan, atau tiba-tiba dapat medali emas kan nggak mungkin, ada usahanya juga. Ya. Tapi kalau misalnya between of kerja keras sama doa dan tentunya lu jauh lebih tenang. Kombinasi ya sebenarnya. Sebenarnya kalau mau berantem mah banyak gitu tukang berantem. Pada ketahan aja. Kalau kan. memang ini ya, kalau memang Iya. nurutin gitu Gue ya tuh malah emosi. tuh pada saat gue live reaction tuh Komang please Komang. Padahal kan lagunya enak ya. Komang yang Rahim Laude. Oh salah. Aduh. Gue makanya tapi gue salut Yap. sama Pak Erick Thohir sampai turun. Wih, saya tolong dipotong ya yang bagian ini, tolong dipotong ya, masukin ke Salut gue sama Pak Erick Thohir sosmed ya. sampai turun ya, untuk menenangkan. Yang pasti walaupun emang kita hampir ke prank dan itu mungkin bisa jadi meme of the year kalau misalnya kita nggak jadi Kalau juara. kalah, aduh, Ya. benar-benar malunya. Gue tuh udah bilang kalah. Karena mentalnya udah drop. Tapi untungnya nggak lama kemudian yang Irfan Jawari mencetak gol. Selanjutnya pemain Thailand yang gantian pada kram semua. Iya. Nah itu kan menunjukkan physically Indonesia bagus. Iya. Dan mentalnya di panggung-panggung besar seperti ini pun juga teruji Betul. gitu ya. Dan yang seperti yang lu bilang juga, maksudnya ada blunder di Thailand pun juga karena Indonesia juga memberikan high press juga. Betul. Dan tapi gue salut sama PSSI Thailand, mereka melakukan membuat statement meminta maaf. Tapi nggak minta maaf ke Indonesia loh coach itu. Mereka cuma minta maaf doang, tapi nggak directly minta maaf ke Indonesia. Ya, minimal dia minta maaf lah. Oke. Yang jelas kita doakan pokoknya timnas semoga tidak berhenti di sini aja prestasinya, ya kan? Baik, kita dukung pokoknya ya. Kita akhiri pokoknya FWB episode ini. Sampai ketemu di Fokus Waktu Bola selanjutnya. Semoga kita langgeng episodenya. Pada nonton dong, like, subscribe, dan juga nonton. Komen-komen ya, komen-komen YouTube kita. Dan juga jangan lupa follow moji.social ya di YouTube dan juga Instagram. Sampai ketemu Mario Delano, Coach Donzol, Mutia pamit dulu. Bye. Bye.